menyampaikan materi dua pelajaran. Yang pertama yaitu IPAS dan seni rupa. Namun sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dulu ya. Silakan Ustaz dipimpin doanya. Duduk rapi. Siap. Sebelum kita belajar, kita baca doa dimulai. Anak-anak, tadi kan kita sudah berdoa ya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo Kinan dipimpin dulu. Hiduplah Indonesia Raya tuh dua. Tadi kan kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah selanjutnya ibu mau absensi dulu ya. Yang pertama Aina Talita Zahra Hadirah. Yang kedua Ahmad Mujaki. Termasuk Oke, Ahmad Mujaki sakit ya. Oke, selanjutnya Aksan Hibatila. Hadir. Dan sekarang ibu lanjut ke materi ya. Materi yang pertama adalah materi IPAS tentang Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Silakan dibuka buku paketnya, halaman 254. Oke ya. Sudah semuanya? Sudah. Baik. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, siswa diharapkan mampu untuk mengetahui macam-macam bencana alam yang ada di Indonesia. Selain itu, anak-anak juga diharapkan mampu untuk mengetahui akibat dan penyebab dari bencana alam tersebut ya. Sudah? Sekarang langsung ke materi inti ya. Yang pertama halaman 225 tentang bencana alam. Bencana alam itu ada dua. Yang pertama alami dan buatan. Buatan ini maksudnya karena faktor manusia. Maksudnya bagaimana Bu? Maksudnya bencana alam yang faktor alami itu artinya terjadi karena faktor alam. Contoh, gempa bumi. Gempa bumi itu terjadi karena faktor alam. Terjadi karena apa Bu? Karena tubrukan atau tumpukan antar lempeng di muka bumi. Selain itu juga tsunami. Tsunami itu terjadi karena apa sih ya? Terjadi karena ada gempa bumi di bawah laut. Selain tsunami ada apa lagi? Gunung meletus. Gunung meletus itu terjadi karena adanya aktivitas ya, aktivitas kumpulan magma di bawah perut bumi ya. Jadi karena ada aktivitas magma di dalam ya akhirnya meletus. Sekarang pertanyaannya, apakah gunung di Indonesia semuanya itu meletus? Tidak. Kenapa? Karena ada yang aktif sama yang Iya, karena tidak semua gunung di Indonesia itu aktif. Ada yang aktif, ada yang tidak. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas bencana alam yang terjadi karena faktor manusia. Oke, coba sebutkan contoh bencana alam karena faktor manusia. Banjir. Nah, ayo perhatikan baik-baik. Banjir di sini bisa terjadi karena faktor alam dan bisa terjadi karena faktor manusia. Ayo, coba sebutkan contoh banjir yang terjadi karena faktor alam. Contohnya, hujan deras yang berkepanjangan. Itu karena faktor alam. Coba, kalau banjir karena faktor manusia, contohnya buang sampah sembarangan, buang sampahnya di sungai alirannya tersumbat sehingga airnya bisa
meluap, itu banjir ya. Kemudian yang kedua, selain banjir apa lagi? Kebakaran. Kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan ini ayo perhatikan dulu. Kebakaran hutan ini bisa terjadi karena dua faktor. Terjadi faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan bisa terjadi karena faktor manusia apabila manusia lalai, kemudian dia membuang puntung rokok sembarangan. Alhasil karena kemarau berpanjangan dan dia membuang puntung rokok sembarangan, akhirnya terjadi apa? Kebakaran. Perhatikan anak-anak, di sini ibu akan menampilkan video pembelajaran mengenai contoh bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ya, nanti tugas kalian adalah mencatat, ya, mencatat informasi yang penting di buku tulis. Paham ya? Jadi nanti videonya silakan kalian perhatikan baik-baik, kalian simak baik-baik, dan kalian catat yang penting-penting. Paham ya? Gempa bumi merupakan fenomena alam yang sering terjadi terutama di daerah tektonik aktif. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi besar di dalam. Ayo kita tulis baik, tulis lagi gempa bumi. Gempa bumi tadi disebabkan karena adanya, ayo tulis. Gempa bumi disebabkan karena adanya pelepasan. Terjadi karena pelepasan material aktif di dalam kerak bumi. Material aktif di dalam kerak bumi. Meluapnya sungai, mengganggu kehidupan sehari-hari dan berakibat mengancam keselamatan jiwa. Tanah longsor. Tanah longsor merupakan peristiwa alam ketika tanah atau batuan secara tiba-tiba bergerak turun dari lereng atau dataran tinggi. Sudah melihat video ya, ada pertanyaan nggak tentang bencana yang ada di Indonesia, bencana alam? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang perhatikan baik-baik. Di sini ada lembar kerja untuk kalian. Di sini ada contoh bencana alam. Yang pertama di sini ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan kekeringan. Nah, dari masing-masing bencana alam seperti ini, kalian disuruh untuk mencari sebabnya itu karena apa sih? Contoh, banjir. Banjir tadi disebabkan karena apa? Iya, karena hujan lebat ya. Kalau selain tanah longsor disebabkan karena apa? Hutan gundul boleh, karena gempa bumi boleh, karena erosi juga boleh ya. Nah, kalian tulis sebabnya itu apa, kemudian kalian tulis akibatnya. Contoh, akibatnya kalau terjadi banjir bisa apa? Merusaknya infrastruktur. Ya, contoh perumahan warga, putusnya aliran listrik, ya, jembatannya menjadi runtuh dan lain-lain. Bisa dipahami? Oke. Sebab itu namanya penyebabnya. Banjir itu bisa terjadi karena apa sih? Betul. Tanah longsor bisa terjadi karena apa sih? Itu. Ya, itu sebab apa penyebab. Anak-anak tadi kan kita sudah pelajaran IPA ya. Nah, sekarang sebelum lanjut ke pelajaran yang kedua, Ibu pengennya ice breaking dulu ya. Biar ceria lagi, biar semangatnya kembali seperti semula. Oke? Sekarang perhatikan Ibu. Silakan semua berdiri. Ya. Oke, perhatikan Ibu. Nih ekspresinya gini nih, lihat sini, lihat Ibu. Tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya ke depan digerak-gerakan, tangannya dilipat, jempol digoyang. Olahnya. Oke, hanya ke kanan. Sambil nyanyi. Tangannya ke kanan digerak-gerakan, tangannya ke kiri digerak-gerakan, tangannya di depan digerak-gerakan, tangannya dilipat, jempol digoyang. Anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan ice breaking ya. Nah, sekarang lanjut Ibu akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu pelajaran seni rupa. Contoh limbah organik apa?
sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah membusuk, daun, ranting pohon itu termasuk limbah organik. Apakah limbah organik bisa kita manfaatkan? Bisa. Dimanfaatkan untuk apa? Buat pupuk. Ya, bagus sekali. Limbah organik ini bisa kita manfaatkan untuk pupuk secara alami sehingga tanaman bisa menjadi subur. Nah, contoh selain itu ada limbah anorganik. Limbah anorganik di sini contohnya apa saja? Plastik, apa lagi? Oh, kaca. Apa? Keramik itu adalah limbah anorganik. Bagus. Sekarang limbah B3. Contohnya apa? Limbah B3 itu maksudnya limbah yang berbahaya. Yang berbahaya bagi manusia, yang berbahaya bagi lingkungan manusia. Contohnya zat kimia, ya. Zat kimia. Nah, selain itu, ayo dibuka bukunya. Selain itu, ada jenis-jenis limbah berdasarkan bentuk fisik. Nah, udah jadi nih. Boleh tambahin lagi, Kak? Udah. Udah, kumpulin ya. Ibu coba. Masya Allah, udah jadi. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah menjelaskan materi seni rupa tentang pengelolaan limbah. Kita juga sudah praktek membuat limbah plastik ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran ibu akhiri, ada pertanyaan nggak tentang materi hari ini? Tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang akan ada PR, silakan kalian kerjakan di rumah. PR-nya silakan kalian kerjakan halaman 194A dan B. Dikumpulin minggu depan. Sampai bagian hari. A, B, hari. PR-nya sudah jelas? Ada pertanyaan? Oke. Kalau sudah jelas semuanya dan tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan